Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat. Ajaran Islam tak hanya berbicara masalah fikih, ibadah, dan akhlak. Di dalamnya juga dibahas tentang masalah tasawuf, yakni pendekatan diri kepada Allah melalui pemahaman yang lebih mendalam dengan hati. Salah satu tokoh yang mempunyai andil besar dalam proses transformasi tasawuf pada abad ketiga adalah Imam Junaid atau Al-Junaid Al-Baghdadi. Dikenal dengan bapak tasawuf modern yang mendefinisikan tasawuf sebagai keberadaan bersama Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya penghubung. Nama lengkapnya adalah Abu Qasim Al-Junaid Ibnu Muhammad Ibnu Junaid Al-Baghdadi. Ia kemudian lebih populer dengan panggilan Al-Junaid Al-Baghdadi dan terkadang juga dipanggil Al-Junaid saja. Ia lahir di kota Nihawan, Persia dan wafat pada 298 H atau 910 Masehi. Latar belakangnya, ayahnya berprofesi sebagai tukang kaca. Di samping sebagai seorang sufi, beliau juga seorang pedagang. Beliau meneruskan usaha ayahnya yang tukang kaca. Jadi ia sebagai pedagang barang pecah belah di pasar tradisional. Al-Junaid itu lebih mementingkan mengajar dan berdiskusi daripada menulis buku. Sehingga Ibnu Nadim dalam bukunya Al-Fihrij hanya menyebutkan 2 kitab Al-Junaid, yaitu Amsal Al-Quran yang naskahnya sudah tidak ada dan Ar-Rasail yang sebagian besar dapat ditemukan. Makna tasawuf menurut tokoh. Tasawuf berarti membersihkan hati dari sifat yang menyamai binatang, menekan sifat basyariah, menjauhi hawa nafsu, memberikan tempat bagi sifat kerohanian, berpegang pada ilmu kebenaran, memberi nasihat kepada umat, benar-benar menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syariat Rasulullah. Inti ajaran tasawuf. Konsep pemikiran tasawuf yang dikembangkan oleh Al-Junaid belum tersusun secara sistematis, hanya disampaikan lewat ungkapan-ungkapan verbalnya, sehingga pemikiran tasawufnya baru banyak ditemukan dari tulisan-tulisan murid yang mengutip pendapatnya. Suatu saat, Al-Junaid mengatakan, apabila saya telah mengetahui sesuatu ilmu yang ternyata lebih besar daripada tasawuf, tentulah saya telah pergi untuk mencarinya, sekalipun harus dengan merangkak. Al-Junaid memandang tasawuf sebagai jalan kearifan manusia dalam menjalankan hidupnya. Baginya, orang arif adalah orang yang tidak terikat oleh waktu. Pemikirannya tentang makrifat itu menjadi 2 terbagi, yaitu ma'rifat ta'aruf dan ma'rifat ta'arif. Ma'rifat ta'aruf adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan orang banyak akan dirinya dan memberitahu orang banyak akan hal-hal yang menyerupai dirinya. Lalu, ma'rifat ta'arif adalah Allah memberitahu orang banyak bekas-bekas kekuasaannya dalam cakrawala dan dalam diri manusia. Kemudian, secara halus terjadilah benda-benda menunjukkan kepada orang banyak bahwa mereka itu ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dasar-dasar ajaran tasawuf Al-Junaid. Yang pertama, ada seorang sufi yang meninggalkan kelakuan dan sifat-sifat yang buruk dan menjalankan budi pekerti yang baik. Yang kedua, ajaran tasawuf adalah ajaran yang dapat memurnikan hati manusia dan mengajarkan hubungan baik dengan makhluk lain. Yang ketiga, ada memalingkan perhatian dari urusan duniawi kepada urusan ukhrawi. Yang keempat, harus berpegang kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesempurnanya. Al-Junaid membatasi jumlah muridnya, yaitu hanya terbatas 20 orang. Ia berusaha agar ajaran-ajarannya tidak sampai ke tangan orang awam agar mereka tidak salah menafsirkannya. Walaupun dia sangat berhati-hati, murid Al-Junaid juga ada yang pernah diadili dan mendapatkan tudingan zindik, yaitu Al-Hallaj.
Pada saat itu, Al-Junaid disuruh untuk menandatangani surat kuasa untuk menghukum mati murid tersebut. Dalam surat kuasanya, Al-Junaid menyampaikan, berdasarkan syariat, ia bersalah, tetapi menurut hakikat, Allah yang Maha Mengetahui. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.